Pada abad 15 sampai 16, negara ini mulai dipengaruhi oleh ajaran Konfusius. Udahlah. Waktu A I U E O. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Seperti biasa, hari ini aku akan nge-share review buku. Kali ini adalah buku self-improvement berjudul Honjuk. Ini bukunya. Buku ini adalah buku terjemahan dengan judul asli The Art of Living Alone. Jadi sebenarnya Honjuk ini adalah sebuah hashtag yang dipopulerkan oleh para pemuda di Korea Selatan pada tahun 2017. Nah, mereka menggunakan hashtag ini untuk menggambarkan diri mereka dan kegiatan mereka. Kalau dari arti katanya sendiri, Honjuk itu sebenarnya singkatan dari Honja dan Juk. Jadi bacanya meskipun JOK, bacanya Juk ya, pakai U bukan pakai O. Honja artinya adalah sendiri, dan Juk artinya adalah suku. Jadi Honjuk itu merujuk kepada suku penyendiri. Buku ini dituliskan oleh Crystal Tai dan juga Fancy Haley. Crystal Tai itu adalah seorang jurnalis China Kanada yang menulis tentang tren dan gerakan global. Sementara Fancy adalah penasihat klinis dan juga seorang sarjana sosiologi di mana minat khususnya adalah harga diri, pemberdayaan, dan hubungan yang sehat. Dalam bahasa Indonesia, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama setebal 176 halaman. Harganya 78.000, tapi kemarin aku beli Tokopedia jadi lebih murah sedikit, jadi 68.000. Itu aja sekilas info tentang buku ini. Kita langsung lanjut aja ke reviewnya ya. Pada tahun 1392 sampai 1920, Korea Selatan dan Utara hidup berdaulat di bawah dinasti Joseon. Pada abad 15 sampai 16, negara ini mulai dipengaruhi oleh ajaran Konfusius baru. Namun, pada 1910, negara ini dianeksasi oleh tetangganya, Jepang, dan tetap di bawah pendudukan Jepang sampai tahun 1945. Pada masa itu, lebih dari 5 juta orang Korea menjalani wajib militer dalam kerja paksa di bawah Jepang. Menurut beberapa catatan, 400.000 orang tewas di antaranya. Sementara itu, ratusan ribu wanita dari Korea dan negara tetangga Tiongkok dipaksa menjadi budak seks atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Sehingga masalah ini masih menjadi perdebatan dan sumber konflik antara Jepang dan Korea sampai saat ini. Budaya Korea tertekan ketika bahasa Jepang menjadi bahasa utama yang digunakan di banyak bidang kehidupan, termasuk perguruan tinggi. Dan industri dieksploitasi manakala sumber daya Korea digarap dan diserahkan ke Jepang. Jadi sebenarnya peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia dan bangsa Korea agak-agak mirip ya. Periode penindasan budaya ini berakhir ketika Jepang akhirnya takluk pada akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Korea dipecah menjadi dua pemerintahan, Korea Utara yang diawasi oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang diatur oleh Amerika Serikat. Selama Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, kedua belah pihak berjuang untuk dapat mengendalikan pihak yang lain. Masing-masing didukung oleh negara adidaya barat yang mengaturnya dan lebih dari 1,2 juta orang tewas dalam proses yang akhirnya berakhir dengan jalan buntu. Kedua belah pihak dibagi oleh batas yang sama seperti sebelumnya. Jadi segala K-K yang kita lihat sekarang ini, K-drama, K-pop, K-culture, K-fashion, K-beauty, itu semua punya cerita berdarah di belakangnya. Popularitas Korea sekarang tidak dicapai melalui sesuatu yang mudah. Beberapa gerakan yang terjadi di Korea Selatan berkaitan dengan seni hidup sendiri. Yang pertama adalah gerakan untuk memboikot Chuseok. Jadi Chuseok itu adalah hari Thanksgiving di Korea. Di Korea, ajaran Konfusius baru telah diadopsi sebagai ideologi negara di masa dinasti Joseon, yaitu di abad 15-16 seperti yang kujelaskan di awal tadi. Menurut ideologi ini,
Para lansia biasanya diharapkan diperlakukan dengan hormat, anak-anak diharapkan berbakti, dan para wanita diberikan sedikit peran melebihi peran sebagai ibu dan istri yang baik. Secara tradisional dalam kegiatan Chuseok, wanita yang sudah menikah diharapkan menjadi menantu yang patuh dan penyayang yang melakukan semua kegiatan memasak, membereskan rumah, melayani, dan menyiapkan pernak-pernik pada perayaan. Termasuk juga ketika orang Korea mungkin mengadakan penghormatan kepada leluhur yang meninggal. Hari peringatan seperti itu biasanya menantu perempuannya yang akan bekerja dengan sangat keras untuk mempersiapkan perayaan tersebut. Gerakan yang kedua adalah gerakan no marriage. Banyak wanita yang sebenarnya membenci hal ini, terutama pemikiran bahwa seorang perempuan harus menikah agar dianggap sukses. Akhirnya lahirlah gerakan baru yang namanya no marriage. Angka kelahiran Korea Selatan turun pada 2018 menjadi 0,98, artinya kurang dari 1 bayi per wanita, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka. Angka ini termasuk yang terendah di dunia. Sebagai perbandingan, di negara kita Indonesia, angka kelahirannya itu adalah 2,45 bayi per keluarga. Gerakan ketiga yang terkenal di Korea adalah gerakan Escape the Corset, yaitu gerakan untuk menolak standar kecantikan yang diciptakan, bahwa cantik itu harus tinggi, putih, hidungnya mancung tapi kecil, dan memiliki wajah yang selalu ceria dan bahagia seolah-olah tidak ada masalah. Rasa kecewa di tengah pergolakan politik yang terjadi, masa lalu negaranya yang tidak baik, persaingan ketat di sekolah ataupun ketika mencari pekerjaan, kurangnya mobilitas sosial dan kesempatan terutama bagi para wanita, serta makin meningkatnya harapan sebagai wanita yang mereka harus penuhi, mendorong terwujudnya gaya hidup honjuk di Korea Selatan. Jadi, lahirnya gerakan honjuk ini karena banyak yang merasa memang mereka tidak punya pilihan lain selain memilih gaya hidup ini. Para filsuf awal abad 20 seperti Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan Friedrich Nietzsche sependapat bahwa manusia ada sebagai makhluk tersendiri, tiba di dunia sendirian, melakukan perjalanan hidup sendirian, dan meninggalkan dunia juga sendirian. Jika kita merasa kesepian saat sendirian, artinya kita ditemani oleh sosok yang tidak menyenangkan. Begitu ucapan Sartre yang sering dikutip orang. Meskipun menimbulkan penderitaan dan kesedihan, kesepian juga tidak bisa dihindari dan merupakan keadaan yang harus dibiasakan untuk kita terima dan dipetik maknanya jika kita ingin menjalani kehidupan yang bermakna. Pertanyaannya, apakah kita akan menerima perasaan tidak nyaman karena kesendirian ini dan mencari cara untuk mengalihkan perhatian kita dan melupakannya? Atau kita mau mengeksplor dan mempelajari kreativitas dan kebebasan apa yang tersedia melalui kesendirian tersebut? Sendirian adalah status pikiran. Ada orang yang senang berada sendirian di saat dia hanya ditemani oleh dirinya sendiri. Dia menikmati waktu dan ruang untuk dirinya sendiri. Ada juga yang kewalahan saat berada sendirian. Dia perlu kenyamanan yang dirasakan saat ditemani oleh orang lain. Ada orang yang memandang kesendirian sebagai kesempatan untuk berhenti sejenak dan merenung, merasa lega karena terlepas dari tekanan luar biasa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang memandang kesendirian sebagai pertanda bahwa dirinya tidak pantas menemani orang lain. Dan keheningan saat sendirian adalah sesuatu yang menakutkan, bukan justru diinginkan. Dan disitulah letak kuncinya. Kesendirian atau sendirian adalah pilihan, sedangkan kesepian bukan pilihan. Orang yang kesepian itu ada dalam sebuah hubungan tapi tidak merasa terhubung. Simpelnya bayangin aja orang punya pasangan, pacar misalnya, tapi tidak merasa terhubung dengan pacarnya itu. They are in a relationship, but they don't relate to each other. Sementara kesendirian, sekalipun misalnya saat ini dia sedang sendirian, mungkin makan sendiri, nonton bioskop sendiri, hidup sendiri, dia tahu bahwa dia terhubung dengan seseorang di luar sana, dan dia memiliki kepercayaan diri akan sebuah hubungan yang mendukung. Contohnya anak yang merantau dan jauh dari orang tua ataupun pasangan yang LDR. Jadi, kesendirian dalam arti positif sebenarnya adalah state of confidence. Sementara kesepian selalu bermakna negatif. So, it's okay to be alone, but it's never okay to be lonely.
Bagaimana mengoptimalkan hubungan yang mendukung? Perhatikan hubungan dalam hidup kita dan pikirkan apakah hubungan itu sehat atau menimbulkan stres. Kadang kita begitu fokus pada riwayat dan kesetiaan kita. Misalnya pertemanan yang sudah berlangsung sejak TK, hubungan pacaran yang sudah berjalan selama 6 tahun, sehingga mengabaikan kesehatan batin kita dalam hubungan. Ingat, keterikatan awal manusia purba hanya didasarkan pada kelangsungan hidup, bukan pada pemeliharaannya. Apabila kita meluangkan waktu untuk merenung, kita bisa jujur tentang hubungan kita, mana yang menyehatkan dan mana yang membuat stres. Hasil perenungan ini mungkin mengharuskan kita merelakan hubungan itu berakhir. Namun, kalau memang itu sesuatu yang harus dilakukan untuk kesehatan batin kita, mengapa tidak? Next, kita masuk ke bagian sologami. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Jadi sologami itu adalah satu ritual atau kebiasaan baru yang orang-orang lakukan di beberapa negara dengan menikahi dirinya sendiri. Bisa berupa upacara pernikahan yang seperti yang orang-orang lakukan pada umumnya, tapi yang dia nikahi adalah dirinya sendiri gitu. Actually for me it's something weird dan aku belum menemukan adanya tingkat kepentingan untuk melakukan itu. Tapi kita perlu belajar ide utama dari gerakan ini. Inti sologami adalah pengakuan bahwa sangat mungkin untuk sepenuhnya bahagia dengan diri sendiri, tetapi tidak berarti bahwa kita berjanji untuk menepiskan orang lain, karena pada dasarnya semua orang saling terkait. Lebih dari itu, sologami menetapkan standar tentang apa yang dipandang sebagai hubungan yang bahagia dan menegaskan nilai kita sebagai individu, seperti yang dilakukan oleh para honjuk. Selanjutnya kita masuk ke bagian hal-hal yang penting untuk kita renungkan ketika kita sedang sendirian. Yang pertama, hal apa saja yang membuat kita menjadi diri kita sendiri? Apa kekuatan dan kelemahan kita? Yang kedua, kekuatan apa yang ingin kita bina? Yang ketiga, buatlah daftar keharusan dan harapan yang kadang membuat kita merasa tertekan. Bisa jadi harapan dari orang tua, dari pasangan, dari keluarga besar, atau dari atasan di kantor. Yang keempat, bagaimana kecocokan atau ketidakcocokan daftar tersebut dengan keinginan kita untuk tampil di depan publik? Apakah cocok dengan diri kita yang sejati? Yang kelima, apa keyakinan dan tata nilai kita? Yang keenam, hal apa saja yang memicu kita untuk bereaksi negatif? Yang ketujuh, pola perilaku dan kecenderungan apa yang kita perhatikan? Kemudian yang kedelapan, terakhir dan yang terpenting, cobalah kita renungkan siapakah kita ketika kita tidak perlu takut akan penilaian orang lain. Dulunya aku seseorang yang tidak percaya diri ketika harus bepergian ke tempat umum sendirian. Waktu kuliah misalnya, kalau tidak ada teman untuk makan siang, aku lebih memilih untuk tidak makan daripada harus makan sendirian di kantin. Intinya aku gak pernah pergi ke tempat umum sendirian lah. Perlahan-lahan ketika aku semakin dewasa, temanku semakin sedikit, dan yang sedikit ini pun kan tidak bisa selalu ada untuk menemaniku kemana-mana. Aku mulai belajar membiasakan diri untuk keluar sendirian. Mulainya baru sekitar setahun yang lalu sih. Pertama kali nonton bioskop sendirian, makan di mall sendirian, belanja sendirian, ke salon sendirian, beli buku sendirian, atau ngopi di satu store kopi favoritku sendirian. Ternyata rasanya enak juga. Justru gaya hidup semacam itu sebenarnya banyak manfaatnya. Misalnya, kita tidak perlu menyelaraskan selera kita dengan selera orang lain. Dan tidak membebani orang lain untuk mengikuti selera kita juga. Bisa menghemat waktu karena tidak perlu saling menunggu misalnya. Bisa juga lebih hemat karena kita bisa menyesuaikan selera kita dengan kemampuan finansial kita. So, trust me, it's something worth to try. Nah, jadi beberapa poin penting yang mau disampaikan melalui gaya hidup honjuk ini adalah yang pertama, jangan melakukan sesuatu hanya karena orang lain juga melakukannya. Jangan menikah hanya karena semua teman sebayamu sudah menikah. Jangan bekerja di bank hanya karena semua teman dekatmu kerja di bank. Yang kedua, jangan mengambil satu keputusan tentang diri kita untuk kepentingan orang lain. Jangan menikah karena orang tua sudah memaksa menikah dan ingin menimang cucu. Menikahlah karena kamu merasa sudah siap dan butuh untuk menikah.
Yang ketiga, jangan juga memutuskan sesuatu tentang orang lain untuk kepentingan kita. Misalnya, orang tua yang memaksa anaknya harus menjadi dokter demi menjaga gengsinya sendiri. Padahal anaknya sebenarnya punya cita-cita jadi programmer. Karena nanti kalau anaknya gagal, besar peluang dia akan menyalahkan orang tuanya. Kan dulu kalian yang suruh aku masuk ke dokteran. Aku kan gak mau kian. Honchuk atau gaya hidup yang menikmati kesendirian mengajak kita untuk mengungkapkan apa yang terpenting bagi kita, apa yang benar-benar ingin kita prioritaskan dalam hidup, agar kita dapat menggunakan waktu sendirian sebanyak yang kita butuhkan atau inginkan. Karena pada dasarnya kita tidak diciptakan untuk bergantung pada orang lain, tetapi hanya kepada pencipta kita, penebus kita. Kapan kita bisa bebas dari rasa kesepian? Ketika kita sudah menemukan keutuhan diri di dalam pencipta kita, saat kita mengenal siapa pencipta kita, siapa diri kita, dan mengapa kita diciptakan. So, itu aja review buku Honchuk, Seni Hidup Sendiri dari aku. Semoga teman-teman bisa suka, kalau ada kesempatan juga bisa baca bukunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di review buku kita selanjutnya di Hermala Project. Bye-bye!